Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala iraqati damil adahi yawma idil adha min ajlil qurbat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bertakbir, bertahlil dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama dengan sebaik-baik hari di dunia, yang katanya Jabir bin Abdullah itu disebut sebagai afdalu ayyamid dunya. Ini adalah sebaik-baik hari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10 itu. Ulama ada yang menafsirkan waktu fajar itu adalah pada tanggal 1 Zulhijjah, tapi ada juga yang kemudian memberikan penafsiran adalah pada saat hari ini tanggal 10 Zulhijjah, dan kemudian malam-malam yang 10 itu adalah malam-malam di awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 10 itu. Sehingga sebagian ulama mutaakhirin kemudian menyebutkan bahwa 1 sampai 10 Zulhijjah itu lebih baik dari 10 akhir bulan Ramadan, kecuali di malam Lailatul Qadar. Maka penting untuk kita ingat, mudah-mudahan sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang kemudian berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah kemarin itu, Allah akan memberikan ampunan dosa-dosa 2 tahun, 1 tahun sebelum ini dan 1 tahun kemudian. Ini adalah pemberian yang luar biasa dari Allah. 1 hari puasa tapi kemudian diampuni dosanya oleh Allah 2 tahun. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa tidak ada yang paling banyak diberikan pembebasan dari api neraka kecuali di waktu 9 Zulhijjah atau di waktu puasa Arafah itu. Kita berharap mudah-mudahan kita yang melaksanakan dan menyambut 1 sampai 10 Zulhijjah ini diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan bebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada Idul Adha kali ini dan setiap Idul Adha kita diingatkan tentang satu peristiwa besar
yang dalam sejarah itu adalah sebuah sejarah yang sangat monumental, sehingga peristiwa pengorbanan yang luar biasa, satu keluarga yang sangat luar biasa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mau menyembelih anaknya Ismail alaihissalam sebagai tanda kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kemudian peristiwa itu akan terjadi, luar biasa, malaikat Jibril alaihissalam kemudian kagum terhadap peristiwa itu sampai kemudian bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu dijawab oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Luar biasa. Inilah yang kemudian di dalam Al-Quran juga ada satu ayat yang cuma 2 disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Uswatun hasanah itu melekat kepada 2 nabi itu. Di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum Ibrahim fi Ibrahim ya uswatun hasanah fi Ibrahim, bahwa di dalam diri Nabi Ibrahim itu ada uswah hasanah. Kemudian di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 disandangkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata uswatun hasanah itu disandingkan kepada 2 nabi ini. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang kedua pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salawat yang kemudian diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berbunyi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gelar yang disandang oleh Nabi Ibrahim itu banyak. Salah satu diantaranya adalah beliau kemudian disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim ini kemudian banyak nanti nabi-nabi dan rasul setelah itu. Dari garis putra beliau Ishak nanti akan ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya. Kemudian dari nasab Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian Nabi Ibrahim itu diberi gelar sebagai Abul Anbiya wal Mursalin. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diberi gelar Ulul Azmi, di antara 5 nabi yang kemudian diberikan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mampu kemudian dengan penuh kesabaran menyelesaikan ujian itu dan berhasil dapat ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ulul Azmi. Dan yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga kemudian disebut sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Inilah sebutan dan gelar yang kemudian membuat para malaikat bertanya, Tuhan, kenapa engkau memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah? Bukankah Ibrahim itu disibukkan dengan urusan-urusan keluarga dan kekayaannya? Maka lalu kemudian Allah menjawab, kamu tidak boleh melihat seseorang hanya karena lahirnya saja, tapi lihatlah hati dan amal yang dia lakukan. Kita tahu bahwa di dalam kitab Mishkatul Anwar itu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki sekitar 1000 ekor domba, 300 lembu, dan kemudian 100 ekor unta. Atau di riwayat yang lain disebutkan Nabi Ibrahim itu memiliki 12.000 ternak, yang pada saat zaman itu disebut sebagai orang, kalau kita sekarang menyebutnya sebagai miliuner, karena begitu sangat kaya sekali Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, punya siapa ini harta yang banyak ini, ternak yang banyak ini, punya siapa? Lalu kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah milik Allah, yang kalau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun harus ikhlas dan lapang dada dengan itu. Jangankan cuma ternak, anakku kalau memang diambil oleh Allah, aku pun rela dan patuh untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkat
keikhlasan, ketulusan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini kemudian diuji oleh Allah, menjadi rujukan untuk kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul Nabi Ibrahim itu punya komitmen yang tinggi tentang apa yang sudah dibicarakan dan disampaikan itu? Dan ternyata benar. Saat kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu, sampai kemudian 2 kali bermimpi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat Ismail. Apakah yang kamu berikan pendapatnya wahai anakku? Saat aku sudah bermimpi 2 kali, bagaimana pendapat kamu? Lalu kemudian Nabi Ismail kemudian menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu yang kemudian dijawab oleh Nabi Ismail. Sehingga kemudian inilah peristiwa yang sangat luar biasa dan fenomenal. Ketika kemudian seorang mau berkurban untuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menurut mufassir Imam Fakhrul Razi menyatakan bahwa ini bukan amrut tasrih, ini bukan perintah syariat, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan dan mensyariatkan untuk membunuh anaknya atau menyembelih orang. Itu tidak mungkin, karena syariat itu salah satu diantaranya adalah menjaga kehidupan manusia. Maka orang yang membunuh satu orang itu seolah-olah membunuh semua orang, karena begitu sangat berharga satu nyawa itu. Maka ini bukan amrut tasrih, ini bukan perintah syariat yang menunjukkan bahwa nanti akan disyariatkan penyembelihan seperti ini antara orang tua dengan anak. Itu kata beliau. Tetapi ini adalah amrul ibtila, ini adalah perintah ujian untuk menguji apakah seseorang itu benar-benar bersabar, apakah seseorang itu benar-benar taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, atau dia punya komitmen yang tinggi, atau justru sebaliknya. Inilah fungsi dari amrul ibtila itu, perintah untuk mengetahui dan mengetes ujian apakah betul-betul benar apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya, jangankan harta, anak pun kalau diminta oleh Tuhanku akan aku berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, oleh para ulama kemudian dideskripsikan, kalau ingin mengetahui hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, setidaknya ada 36 karakter yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran yang sungguh sangat indah sekali. Di saat orang-orang sekarang kemudian mencari tentang karakter, tentang akhlak itu, ternyata kemudian beberapa orang itu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan tentang karakter Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Ada sekitar 36 karakter yang sungguh sangat luar biasa kalau itu bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Misalnya disebutkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 120 sampai 121 itu, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li'an'umi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya sifat ummah. Ummah itu artinya adalah berkumpul banyak kebaikan pada dirinya. Jadi seseorang yang kemudian punya banyak kebaikan-kebaikan pada dirinya itu adalah ummah yang kemudian bisa diteladani. Itu Nabi Ibrahim, ada ummah, sehingga dia bisa menjadi seorang imam, bisa menjadi seorang yang diteladani karena banyak muncul kebaikan-kebaikan dalam kesehariannya dan sifat-sifat kebaikan yang muncul dalam dirinya. Qanitan lillah, Nabi Ibrahim itu begitu sangat taat kepada Allah, patuh, luar biasa taatnya kepada Allah dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu hanif, Nabi Ibrahim itu tidak neko-neko dalam kebatilan, lurus jalannya, hanif, lurus dan tidak neko-neko. Nabi Ibrahim juga disebut lam yakum minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang yang musyrik karena punya ketauhidan yang sangat luar biasa. Dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kemudian kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan jalan-jalan kemusyrikan, tetapi betul-betul
penuh dengan kesadaran dan berlogika untuk mengetahui bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga syakiran di an'umi. Nabi Ibrahim itu juga adalah orang yang suka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Hud ayat 75 misalnya disebutkan juga inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya sifat yang halim, penyantun, lalu kemudian awwah, dia itu adalah orang yang hatinya lembut, suka cepat berempati kepada orang lain, munib, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam Quran surat An-Najm ayat 37 misalnya disebutkan inna Ibrahim alladzi waffa. Jadi Nabi Ibrahim itu ada waffa, suka menyempurnakan dan kemudian menepati janjinya. Komitmen yang tinggi yang luar biasa yang kemudian dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kemudian dikenal juga Nabi Ibrahim dalam dakwahnya itu, beliau sangat luar biasa, tidak pernah makan sendirian. Nabi Ibrahim itu selalu mencari orang saat mau makan, karena begitulah sifat dan karakter orang yang kemudian tidak mau kenyang sendiri, tapi dia berpikir bagaimana juga bisa dirasakan oleh orang lain. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu ada termasuk innahu kana siddiqan nabiyya, orang yang jujur dalam kehidupan itu sebagai seorang nabi. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah termasuk orang-orang yang punya nilai kebaikan yang tinggi. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Keselamatan itu bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan begitulah balasan buat orang-orang yang suka berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, maka tentu peristiwa yang sangat fenomenal ini banyak sekali memberikan sebuah pelajaran penting buat kita. Yang pertama adalah apapun yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Istri kita, anak kita, rumah kita, mobil kita, apapun yang kita miliki, harta kita semuanya, jabatan kita, kekuasaan, apapun semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sewaktu-waktu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kita kehilangan salah satu di antaranya atau bahkan seluruhnya, kita harus teladan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, patuh dan taat, kemudian lapang sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa apapun yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada filosofi tukang parkir itu yang selalu harus kita ingat. Tukang parkir itu adalah orang yang tidak terlalu gembira dan bahagia dengan banyaknya sepeda motor atau mobil-mobil yang diparkir, karena itu merasa dia bukan miliknya. Dan ketika sepeda motor maupun mobil-mobil itu sudah diambil oleh pemiliknya, selesai, tukang parkir juga tidak sedih. Kita belajar dari ini. Seorang tukang parkir kemudian tidak merasa gembira dengan apa yang diberikan Allah seluruhnya, sehingga kemudian membuat lalai. Begitupun sebaliknya, saat kemudian sudah tidak punya apapun, maka lalu kemudian dia tidak merasa sedih dalam kehidupannya. Bagi dirinya adalah berpikir inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang sangat penting kita pahami juga adalah bahwa kita harus menjadi orang tua yang baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kita juga harus menjadi anak yang baik terhadap orang tua kita. Kalau keduanya sudah kita sandang sebagai orang tua yang baik, sebagai anak yang baik, maka sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam akan berlangsung penuh dengan keharmonisan. Kita tahu sekarang banyak orang tua yang sudah tidak bisa memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Banyak orang tua yang kemudian sudah tidak lagi didengarkan omongannya oleh orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang kemudian sudah tidak punya nilai di hadapan anak-anaknya. Tidak ada komunikasi yang dibangun dengan keharmonisan dan kasih sayang. Ada apa di balik itu? Sehingga kemudian banyak orang tua yang kemudian tidak bisa memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan.
sebagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam begitu memberikan keteladanan sehingga setiap perintahnya, dan itu adalah sebuah perintah yang luar biasa, masih didengarkan oleh anak-anaknya. Ada apa di zaman sekarang ini kemudian banyak orang tua tidak direken dan tidak diperhatikan anak-anaknya? Ada sesuatu yang salah apa kemudian di sana? Mungkinkah niat sebagai orang tua memiliki anak hanya untuk sebuah kebanggaan, atau kemudian dia tidak punya niat untuk kesungguhan bahwa dia adalah investasi akhirat dia? Bukankah banyak anak-anak yang dijadikan etalase untuk memamerkan kekayaan orang tuanya? Anaknya hanya dijadikan etalase untuk memamerkan kekayaannya di hadapan orang lain. Betapa sangat sungguh naifnya kalau niat itu kemudian ada pada orang tua, sehingga pada titik tertentu kemudian orang tuanya tidak pernah didengarkan oleh anak-anaknya. Kita juga ingat bahwa anak-anak kita itu merupakan sebuah investasi besar untuk akhirat kita. Bukankah disebutkan dalam hadis, salah satu di antaranya yang kemudian akan mengalir pahalanya adalah doa dari anak-anak yang soleh itu. Apakah kemudian kita tidak ingat bagaimana kemudian dalam hadis Ibnu Majah itu disebutkan bahwa ada orang-orang tua yang kemudian diangkat derajatnya di surga nanti? Kenapa orang tua itu diangkat derajatnya? Itu adalah karena doa anak-anaknya. Kenapa orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah? Karena itu adalah istighfar yang kemudian diucapkan oleh anak-anaknya untuk orang tuanya. Betapa bahasa luar biasanya kalau kemudian anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang selalu mendoakan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan betapa bangganya orang tua nanti di akhirat ketika kemudian dia bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya karena dia bisa hafal Al-Quran. Betapa kemudian disebutkan dalam riwayat orang tua yang sabar, kalau anak-anaknya meninggal di waktu kecil, dia akan menjadi tameng dia untuk tidak masuk neraka. Lalu selama ini kenapa sebagai orang tua banyak yang kemudian tidak dihormati, tidak didengarkan oleh anak-anaknya? Ada sesuatu yang salah. Maka penting untuk kemudian kita berusaha dan berdoa agar anak-anak kita berubah dan kita bisa memberikan keteladanan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita juga banyak melihat di sisi yang lain, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, banyak anak-anak yang suka melawan kepada orang tuanya, banyak anak-anak yang suka membentak dengan suara yang keras dan menyakitkan kepada orang tuanya. Bukankah orang tua kadang kemudian mengatakan, "Nak, buatku kamu kemudian biasa dalam hidup kamu. Ketika aku melahirkan kamu dalam keadaan sakit, biasa. Tapi ketika engkau sebagai anak membentak dan membuat aku menangis, betapa sangat sakit luar biasa dibandingkan aku melahirkan kamu." Betapa kita mencari Ismail seperti ini, anak-anak yang kemudian taat kepada orang tuanya dan berbakti. Itu jarang kemudian kita lihat. Maka untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, belajar dari kita sendiri. Apakah kita bisa menjadi seorang anak yang baik buat orang tua kita? Kalau selama ini kita memang tidak baik pada orang tua kita, maka jangan berharap anak-anak kita bisa menjadi baik kepada kita. Karena itu adalah hukum yang kemudian disebutkan dalam hadis, itu bisa berlanjut. Maka salah satu caranya adalah doakan orang tua agar kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Kita memohon maaf walaupun mereka sudah mati. Kita memohon maaf, memohon ampunan kepada Allah, kemudian lakukan kebaikan-kebaikan yang diniatkan untuk orang tua kita. Insya Allah anak-anak kita nanti akan menjadi orang yang menurut kepada kita. Betapa dahsyat dan luar biasanya seandainya kemudian ini terjadi pada keluarga kita yang penuh dengan kelembutan dan penuh dengan ajang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang penting adalah juga ketika saat terjadinya penyembelihan itu adalah ada gangguan setan, ada godaan setan. Maka penting untuk kita sama-sama pahami setelah Idul Adha ini, kita jadikan setan itu adalah musuh kita. Karena sesungguhnya dalam kehidupan ini tidak ada yang kemudian bisa menghalangi kita kecuali nafsu kita dan juga bisikan dan godaan setan. Oleh karena itu manasik haji itu salah satunya adalah melontar jumrah. Maka ketika As-Sibli itu ditanya oleh Imam Ali Zainal Abidin,
bagaimana kondisi kamu ketika melakukan jumrah itu? Apakah kamu berniat betul-betul kemudian mau memusuhi setan? Maka lalu kemudian dijawab oleh Asyibli, aku hanya melakukan sebatas fikih saja. Aku lakukan itu lontaran jumrah saja, tapi tidak ada dalam hatiku sampai seperti itu. Inilah dialog antara cucu baginda Nabi dengan Asyibli ketika bertanya tentang orang yang melaksanakan ibadah haji itu. Penting untuk kita ingat bagi mereka yang sudah melaksanakan haji, untuk kemudian mengingat itu, dan bagi yang masih belum melaksanakan ibadah haji untuk dijadikan pelajaran. Ketika Imam Zainal Abidin itu tanya kepada Asyibli, apakah ketika kamu ihram, kamu berniat untuk mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah? Apakah ketika kamu tanggalkan pakaianmu itu kamu berniat untuk menanggalkan seluruh pakaian kebesaranmu, seluruh pakaian kesombonganmu sebagai seorang TNI, sebagai seorang polisi, sebagai jabatan, punya jabatan, semua ditanggalkan itu di hadapan Allah, karena kita semuanya sama. Apakah ketika kamu ihram itu berniat seperti itu? Tidak, aku hanya melakukan sebatas fikih saja. Apakah ketika kamu tawaf berniat betul-betul dalam hidupmu akan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, aku hanya melaksanakan sebagaimana fikih saja. Apakah ketika kamu sa'i lari-lari kecil itu kamu kemudian ingat bagaimana Hajar itu yang kemudian begitu sangat sabar dari Safa sampai Marwah, dari kesucian untuk mendapatkan kesuksesan, tidak boleh pernah putus asa dalam hidup ini? Apakah kamu berjanji setelah melaksanakan ibadah haji itu, ketika melaksanakan sa'i nanti ketika sudah pulang, saya tidak akan menjadi orang yang putus asa dalam hidup ini apapun keadaan dan cobaannya? Tidak, aku hanya melakukan sebatas fikih saja. Terus itu kemudian ditanyakan setiap manasik haji itu, sampai kemudian ketika dijawab, aku tidak seperti itu, aku hanya melakukan sebagaimana fikih yang diajarkan. Maka lalu kemudian Imam Zainal Abidin menyatakan, kalau begitu engkau belum haji. Tahun depannya kemudian Asyibli kembali melaksanakan ibadah haji dengan kesungguhan yang luar biasa, sehingga ketika pulang dari haji itu dia akan mendapatkan spiritual enlightenment yang luar biasa, pencerahan spiritual yang luar biasa, sehingga ketika pulang dia merubah jalan hidupnya. Dan yang terakhir itu adalah kita ingin bahwa pelajaran penting adalah bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salamun ala Ibrahim, ya, selamat buat kamu Nabi Ibrahim, kadzalika nadzil muhsinin, kamu yang akan balas kebaikan-kebaikan kamu. Maka yang perlu kita lakukan adalah baiklah kepada setiap orang, siapapun dan model apapun orang itu, tetangga kita, orang-orang terdekat dan siapapun dari kita, sehingga kita belajar dari ini menjadi orang-orang yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akhir hidup kita ini kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kemudian husnul khatimah, banyak belajar dari para nabi dan rasul dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul untuk memenuhi undangan-Mu, mengakui ketidakberdayaan, kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kami, meminta ampunan dengan membesarkan nama-Mu. Berikanlah ya Allah anugerah kepada kami untuk meneladani ketundukan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, ya Ghaffar, terimalah ruh mereka yang meninggal dunia lebih dulu dari kami, radiyatan maradiyah. Engkau senang menyambut mereka dan mereka senang berjumpa dengannya. Ya Allah, pagi ini mereka tidak bersama kami. Ya Allah, tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf dan merangkul mereka. Tidak bisa kami ajak mereka untuk berbagi bahagia dengan daging-daging kurban yang kami kumpulkan untuk mereka.
Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa mereka. Ya Allah, sampaikan doa dan salam kami, harumkan kuburan mereka dengan doa-doa kami. Ya Allah, ya Aziz, sesungguhnya hamba-Mu memohon ampunan dan maaf dan keafiatan, keselamatan. Jauhkanlah penyakit dan dosa-dosa dari kami. Ya Allah, anugerahilah kami maaf dan afiat, sehingga kami termasuk orang-orang yang Engkau pelihara dari hal yang tidak baik dan tidak diridhai oleh Engkau. Ya Allah, ya Wahhab, jadikanlah hamba-Mu yang selalu ikhlas dalam beribadah dan berkorban demi mendapatkan cinta-Mu, sebagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah sebagai penyejuk hati kami, sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Ya Allah, ya Karim, umur hamba semakin dekat dengan kematian, sedangkan dosa kami semakin menumpuk. Kami bertaubat, ya Allah, hamba-Mu yang penuh dosa dan maksiat ini datang berkumpul di sini bersimpuh karena kami mengakui bahwa kami banyak dosa dan banyak kehilapan. Kami tidak bisa berbohong siapa sebenarnya kami, karena nanti kaki kami, tangan kami, mata kami, telinga kami, seluruh anggota badan kami akan menjadi saksi atas apa yang kami perbuat. Tetapi Engkau, ya Allah, Maha besar dan luas ampunan. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau dapati penuh dengan ampunan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wafatkanlah kami dengan husnul khatimah saatnya nanti. Bawalah kami, ya Allah, dengan membawa amal soleh. Berikanlah tempat untuk hamba bersama dengan para nabi dan rasul dan orang-orang yang soleh, dan terimalah ibadah dan kurban-kurban kami. Ya Allah, jangan Engkau tolak doa kami, jangan Engkau campakkan kami, karena kami tidak punya Tuhan selain Engkau. Ya Allah, ampunilah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.